Matematika, kembali lagi bersama saya Pak Rahmat Telombanua di dalam belajar matematika dari rumah. Aku senang belajar walaupun ku di rumah. Aku senang belajar matematika. Oke Sobat Matematika, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai contoh soal bilangan berpangkat. Nah, tanpa menunggu lama lagi, kita akan langsung masuk di contoh soal nomor 1. Soal nomor 1 berbunyi seperti ini. Bentuk sederhana dari A pangkat 3 pangkat 2/3 dikali 1 per A pangkat 1/3 adalah bagian A pangkat 5/3, bagian B, A pangkat 1/3, bagian C, A pangkat 2/3, bagian D, 0, bagian E, A. Oke Sobat Matematika, untuk membahas soal yang seperti ini, kita akan melakukan penyelesaiannya sebagai berikut. Nah, pertama-tama kita harus perhatikan dulu model soalnya seperti apa nih. Nah, jadi ini ada sebuah bilangan di dalam tanda kurung, bilangan berpangkat di dalam tanda kurung, kemudian di luar kurung ada lagi bilangan berpangkat, kemudian di sebelahnya ada bilangan yang dipisahkan oleh tanda pembagian. Oke, jadi cara penyelesaiannya seperti ini. Kita pindahkan soalnya dulu. A pangkat 3 pangkat 2/3 kali 1 per A pangkat 1/3. Nah, jadi caranya seperti ini. Pangkat yang di luar ini dikalikan aja ke pangkat yang di dalam. Jadinya seperti ini Sobat Matematika. A pangkat 3 dikalikan dengan 2/3. 2/3 ini diambil dari pangkat yang di luar tadi. Baru dikalikan dengan 1 per A pangkat 1/3. Nah, jadi seperti itu Sobat Matematika. Jadi yang bagian kanan ini masih belum mengalami perubahan. Yang mengalami perubahan baru yang ruas sebelah kiri. Oke. Nah, 3 kali 2 itu sama dengan 6. Nah, jadi 6/3 baru dikali 1 per A pangkat 1/3. Tetap lagi, yang sebelah kanan masih belum mengalami perubahan. Yang mengalami perubahan baru yang sebelah kiri. Oke. Jadi setelah ini kita tinggal menyederhanakan aja. A pangkat 6/3 itu kan sama dengan A pangkat 2. Jadi A pangkat 2 dikali 1 per A pangkat 1/3. Oke. Jadi setelah ini Sobat Matematika, kita tinggal kalikan A pangkat 2 ini dikali 1. Jadi sama dengan A pangkat 2 baru per A pangkat 1/3. Ya, kira-kira seperti itu Sobat Matematika. Nah, Pak Rama, setelah yang seperti ini bagaimana dong? Nah, ingat kemarin kita kan sudah membahas mengenai sifat-sifat bilangan berpangkat. Kalau bilangan pokoknya sudah sama dan dipisahkan oleh operasi pembagian, maka pangkat dari bilangan tersebut tinggal dikurangkan. Oke, jadi caranya seperti ini Sobat Matematika. A yang bilangan pokoknya tadi yang sama, baru 2 di mana itu adalah pangkat yang di atas, baru dikurangi dengan 1/3 yaitu pangkat yang di bawah. Jadi A pangkat 2 dikurang 1/3. Nah, di sini bentuknya kan pecahan. Nah, sementara ini adalah bilangan bulat. Nah, bagaimana menyelesaikannya Pak Rama? Nah, kita ubahlah yang bilangan bulat ini menjadi bilangan pecahan juga. Nah, jadi A 6/3. 6/3 itu kan sama dengan 2. Nah, kenapa per 3 Pak Rama? Nah, karena kita menyesuaikan dengan bilangan pecahan yang ada di sebelah kanan. Jadi di sini kan penyebutnya adalah 3, makanya kita buat 6/3. 6/3 sama dengan 2. Gitu nggak Sobat Matematika? Nah, setelah seperti itu, maka kita tinggal mengeksekusi saja. Karena penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya tinggal dikurangi. 6 dikurang 1 sama dengan 5. Sementara pembilangnya tetap 3. Maka hasilnya sama dengan A 5/3. Nah, pangkat ini
bisa juga kamu sederhanakan menjadi 1/2/3, boleh saja. Tapi kalau sudah sampai di seperti ini, kita lihat bentuk soalnya, apakah sudah ada A pangkat 5/3, maka ya, maka kita temukan A pangkat 5/3 itu yaitu di bagian A. Oke, jadi jawaban untuk nomor 1 ini adalah di bagian A, yaitu A pangkat 5/3. Ya, seperti itu sobat matematika. Bagaimana? Mudah memahaminya? Kalau masih belum, nanti tinggalkan komentar, kita akan jelaskan ulang melalui video-video berikutnya. Belajar matematika dari rumah. Next, setelah ini kita akan membahas contoh soal nomor 2. Oke sobat matematika, bentuk soalnya yaitu bentuk sederhana dari 15x pangkat 5 y pangkat negatif 3 per 5x pangkat 2 y adalah bagian A-nya 3x pangkat 7 y pangkat min 4, bagian B-nya 3x pangkat 7 y pangkat min 2, bagian C 3x pangkat 2 y pangkat min 3, dan D 3x pangkat min 3 y pangkat negatif 4, dan bagian E 3x pangkat 3 y negatif 4. Oke sobat matematika, langsung saja kita akan mencari jawaban dari soal nomor 2 ini. Oke. Jadi penyelesaiannya seperti ini sobat matematika. Kita lihat dulu bentuk soalnya seperti apa. Bentuk soalnya ini adalah bilangan yang dipisahkan oleh operasi pembagian. Maka sama seperti ada tadi yang kita singgung di sifat di soal nomor 1. Oke. Jadi ini 15x pangkat 5 y pangkat negatif 3 per atau dibagi 5x pangkat 2 y. Oke. Jadi cara Pak Rama di sini, versinya Pak Rama nih menyelesaikan ini adalah kita kelompokkan satu per satu. Nah, pengelompokannya seperti apa nih Pak Rama? Pengelompokannya seperti ini. Nah, di sini kan ada 3 jenis atau ada 3 macam bilangan, yaitu ada konstanta, ada variabel x, dan ada variabel y. Maka karena ada 3 macam, maka kita akan membagi mereka ke dalam 3 kelompok. Nah, caranya seperti ini sobat matematika. Nah, jadi yang konstantanya kita gabungin, yaitu 15/5, baru variabel x-nya juga kita pisahin satu kelompok nih, x pangkat 5 per x pangkat 2, baru dikali variabel y-nya juga kita pisahin, y pangkat negatif 3 per y pangkat 1 atau y. Oke. Jadi kita selesaikan satu per satu sobat matematika. 15/5 itu kan hasilnya, atau 15/5 itu hasilnya 3. Nah, oke, jadi yang bagian ini sudah kita dapat. Sekarang kita masuk ke variabel x-nya. Nah, ini x pangkat 5 per x pangkat 2. Gimana dong Pak Rama? Nah, ini tinggal karena mereka dipisahkan oleh tanda pembagian dan bilangan pokoknya sudah sama, yaitu x, maka penyelesaiannya adalah pangkatnya tinggal dikurangi saja. Ya, jadi x pangkat 5 dikurang 2, berarti nanti pangkatnya adalah 5 dikurang 2 sama dengan 3. Nah, seperti itu. Kita lanjut dulu di bagian variabel y-nya. Jadi y pangkat negatif 3 dikurangi, kan y di sini pangkatnya kan ada 1, y pangkat 1 ya sama dengan y, maka ini y pangkat negatif 3 dikurangi 1, karena pangkat y yang di bawah adalah 1. Gitu sobat matematika. Oke, setelah bentuknya seperti ini, ya udah kita tinggal menyederhanakannya saja. Yang bisa dikurangi kita kurangi, yang dikalikan dikalikan. 3 ya masih turun. X pangkat 5 dikurang 2, yaitu sama dengan 5 dikurang 2 sama dengan 3. Sementara negatif 3 dikurang 1 sama dengan negatif 4. Nah, kalau sudah modelnya seperti ini, mereka kan sudah sederhana semua. Ya, kita tinggal gabungin aja sobat matematika. Jadi 3 kali x, 3x, baru dikali y pangkat min 4 ya, y pangkat min 4. Jadi hasilnya 3x pangkat 3, y pangkat negatif
4. Nah, kira-kira seperti itu sobat matematika. Atau Pak Rama punya opsi lain nih. Biasanya kan di soal tergantung model soalnya, bagaimana alternatif jawabannya agak berbeda-beda. Jadi model soal ini juga bisa kita ubah menjadi seperti ini, sama dengan 3-nya turun, X pangkat 5-nya seperti ini, X pangkat 3, X pangkat 3 masih sama, Y pangkat negatif 4 ini berdasarkan sifat bilangan berpangkat kemarin. Kalau pangkatnya negatif berarti itu artinya 1 per Y pangkat 4. Setelah dikasih dalam bentuk pecahan, maka pangkatnya menjadi positif. Sementara di sini tadi adalah pangkatnya masih negatif. Oke sobat matematika. Nah, tadi setelah bentuknya seperti ini, maka tinggal dikalikan aja 3 kali X pangkat 3 kali 1 berarti tinggal 3X. Sementara penyebutnya adalah Y pangkat 4. Nah, seperti itu sobat matematika. Jadi di sini ada 2 alternatif jawaban yang bisa kita gunakan, yaitu 3X pangkat 3 Y pangkat min 4 atau 3X pangkat 3 per Y pangkat 4. Nah, tergantung, sekali lagi Bapak bilang tergantung pada alternatif jawaban yang diberikan, jika itu adalah soal pilihan ganda. Tapi jika soalnya adalah ISEI, maka jawaban ini bisa dianggap benar dan jawaban yang sebelah kanan juga bisa dianggap benar. Oke sobat matematika, begitulah, maka kita akan cari mana dari antara kedua ini yang ada di alternatif soal nomor 2. 3X pangkat 3 Y pangkat negatif 4. Jadi ini dia sobat matematika. Iya. Jadi jawabannya adalah bagian E. Oke sobat matematika, kira-kira seperti itulah jawaban dari soal nomor 2. Oke, jangan cuma-cuma untuk belajar matematika dari rumah. Sekarang kita masuk kepada soal yang nomor 3. Oke, kita tingkatkan sedikit ya, agak sedikit bervariasi nih sobat matematika. Oke, tapi saya yakin sobat matematika semuanya pasti akan semangat nih belajarnya, karena model soalnya tidak sama, ini agak berbeda-beda. Nah, soal nomor 3 seperti ini sobat matematika. Bentuk sederhana dari di dalam kurung A pangkat negatif 3 B pangkat min 3 per 4 A pangkat 2 B pangkat negatif 4. Oke, baru di luarnya ada pangkat 2 lagi. Nah, gimana nih cara menyelesaikannya nih Pak Rama? Oke, ini masih sama seperti konsep-konsep sebelumnya. Kita hanya tinggal mengingat sifat-sifat bilangan berpangkat yang sudah Bapak posting di video sebelumnya. Oke, ada 5 alternatif jawaban di sini juga sobat matematika. Yang pertama 1 per 16 A pangkat 10 B pangkat 2 bagian B, 1 per 16 A pangkat 4 B pangkat 10. Sementara bagian C, B pangkat 2 per 16 A pangkat 10. Dan bagian D, 16 A pangkat 10 B pangkat 2. Sementara bagian E, A pangkat 10 B pangkat 2 per 16. Nah, untuk mencari jawaban ini dari antara A sampai E, manakah yang paling tepat? Kita akan membahas melalui penyelesaian. Oke, jadi kita pindahkan dulu model soalnya. Di dalam kurung ada A pangkat negatif 3 B pangkat min 3 per 4 pangkat A, 4A pangkat 2 B pangkat negatif 4, baru pangkat 2 di luar kurung. Oke, dalam menyelesaikan soal nomor 3 ini ada 2 cara untuk menyelesaikannya. Yang pertama, kamu bisa menyelesaikan di dalam kurung dulu berdasarkan aturan PEMDAS, dan kamu juga bisa mengalihkan terlebih dahulu pangkat yang di luar ke dalam atau ke pangkat-pangkat yang ada di dalam. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak ingin menggunakan cara yang kedua, yaitu mengalihkan pangkat yang di luar ke pangkat yang di dalam. Oke, di dalam mengalihkan ini sobat matematika, hal yang perlu kita ketahui adalah bahwa pangkat yang di luar ini berlaku untuk semua bilangan-bilangan yang ada di dalam kurung. Ingat kata semua tanpa terkecuali. Oke, jadi
perhatikan dia bentuknya menjadi A pangkat negatif 3 dikali 2, B pangkat negatif 3 dikali 2, baru 4-nya juga, kan 4-nya ada pangkat 1 nih, baru 4 langsung pangkat 2, A 2 kali 2, baru B negatif 4 kali 2. Nah, semua yang ada di dalam kurung ini, yang 2 ini, diambil dari pangkat yang ada di luar. Jadi 2 ini berlaku untuk A, berlaku juga untuk B, berlaku untuk 4, demikian juga A yang di bawah dan B yang di bawah. Jadi ingat tadi katanya adalah semua yang ada di dalam kurung. Oke sobat matematika, semoga bisa mengingatnya. Kita lanjutkan nih, setelah modelnya seperti ini, maka kita tinggal mengalihkan saja pangkat yang ada di dalam kurung dengan pangkat yang di luar kurung. Jadi A negatif 3 dikali 2 sama dengan negatif 6. B negatif 3 dikali 2 juga sama dengan negatif 6. Nah, 4 pangkat 2 itu sama dengan 4 kali 4 sobat matematika. Jadi hasilnya 16. Nah, bagian untuk A pangkat 2 kali 2. 2 kali 2 4 nih. Kemudian untuk B nya negatif 4 kali 2. Jadi negatif 4 kali 2 itu negatif 8. Oke, sobat matematika, sampai di sini paham? Semoga saja, harapan saya sih mudah dipahami. Pak Rama menguraikannya satu persatu ya. Jadi mohon maaf kepada yang sudah pro atau sudah lebih berpengalaman jika kita harus mengikuti alur satu persatu, karena masih banyak sobat matematika di sana yang masih kurang memahami. Jadi Pak Rama berkeinginan untuk membuatnya menjadi lebih simpel dan mudah untuk dipahami. Oke, kita lanjutkan. Setelah modelnya seperti ini, maka kita lakukan lagi pengelompokan sobat matematika seperti yang Bapak lakukan tadi. Di sini kan ada bilangan konstanta, ada variabel A dan ada variabel B. Nah, bagaimana yang di bagian atas Pak? Nggak ada konstantanya. Oh, jangan salah sobat matematika, ada. Di sini ada 1. Iya, 1 itu kan merupakan identitas dari perkalian. Jadi boleh ditulis dan boleh tidak ditulis. Jadi namanya identitas, kalau perkalian itu identitas, ya rata-rata sih tidak ditulis, tapi tidak masalah juga kalau seandainya ditulis. Hasilnya tidak akan berubah. 1 dikalikan dengan semua bilangan ini, A pangkat 6, B pangkat min 6. Hasilnya juga akan tetap A pangkat min 6, B pangkat min 6. Jadi ingat di sini ada 1. Nah, kita kelompokkan menjadi 1/16. Ini adalah bilangan konstantanya. Di sini adalah variabel A-nya dan di sini adalah variabel B. Variabel A-nya yaitu yang di atas pangkatnya negatif 6, di bawah pangkatnya 4. Nah, di atas pangkatnya untuk B, di atas pangkatnya min 6, di bawah pangkatnya min 8. Nah, jadi ada 3 kelompok lagi seperti yang soal nomor 2 lagi tadi. Oke. Jadi 1/16 tidak bisa disederhanakan, maka biarkan saja dia 1/16. Ini dipisahkan oleh operasi perkalian sementara bilangan pokoknya sama-sama A, maka penyelesaiannya tinggal pangkatnya dikurangi. A min 6 dikurang 4 sobat matematika. Jadi kalau untuk B juga, B bilangan pokoknya sudah sama-sama B, tinggal pangkatnya dikurangi saja. Pangkat yang di atas adalah min 6, ini dia min 6, baru dikurangi pangkat yang di bawah adalah negatif 8. Negatif 8-nya diambil dari sini. Oke sobat matematika? Oke, tetap semangat. Ayo kita semangat lagi. Nah, setelah modelnya seperti ini sobat matematika, maka kita tinggal sederhanakan. 1/16 nggak bisa sederhana, biarkan saja dia 1/16. A ini negatif 6 dikurang 4 itu kan negatif 10. Jadi utang berutang lagi. Gitu aja konsepnya. Negatif 6 dikurang 4 sama dengan negatif 10. Sementara B negatif 6 dikurangi negatif 8. Nah, berdasarkan sifat perkalian atau sifat pengurangan juga, maka jika negatif akhirnya jadi positif. Oke, itu aja bahasa yang paling mudahnya. Oke. Sekarang 1/16 nya masih sederhana, dikali 2
per 2 pangkat negatif 10 baru kali negatif 6 ditambah 8 itu jadi positif 2. Oke sobat matematika, jadi setelah bentuknya seperti ini kita rombak kembali dia menjadi 1/16. Karena ini adalah pangkat negatif, maka bentuknya kita ubah menjadi pecahan, sementara pangkatnya berubah menjadi pangkat positif. Oke, nah setelah seperti ini tinggal dikalikan aja sobat matematika, jangan ragu lagi. 1 dikali 1, 1 dikali B pangkat 2, B pangkat 2. Maka pembilangnya adalah B pangkat 2, sementara penyebutnya 16 dikali A pangkat 10. Jadi 16 A pangkat 10. Jadi ini nggak bisa disederhanakan lagi, berarti itu sudah paling sederhana. Jadi tugas kita sekarang, kita tinggal melihat apakah jawaban ini ada di option jawaban. Nah kita lihat B pangkat 2 per 16 A pangkat 10. Kita lihat apakah ada. Ya, ini ada di bagian C. Oke, jadi sobat matematika, jawaban untuk soal nomor 3 adalah bagian C. B pangkat 2 per 16 A pangkat 10. Oke sobat matematika, semoga masih betah untuk nonton video ini. Kalau nggak betah, silakan dulu minum air, refresh dulu sambil kita nonton belajar matematika dari rumah. Kita lanjutkan sobat matematika di nomor 4. Oke, kita ngegas terus nih. Gak apa-apa, demi sebuah pembelajaran, demi nusa dan bangsa. Apa sih Pak Rama, bacot aja. Nah, kita kembali ke laptop. Soal nomor 4 nih. Nomor 4, diketahui P sama dengan A pangkat 2/3 dikali B negatif 5/4. Jadi udah ada diketahui P. Jika A sama dengan 27 dan B sama dengan 16, maka nilai P sama dengan, bagian A 9, bagian B 9/2, bagian C 9/8, bagian D 9/16, bagian E 9/32. Oke sobat matematika, sekarang ini bagaimana lagi ini Pak Rama? Ini model soalnya berbeda lagi nih. Tidak masalah, kita akan kerjakan melalui penyelesaian berikut ini. Kita pindahkan dulu soalnya. P sama dengan A pangkat 2/3, B negatif 5/4. Nah, katanya jika A sama dengan 27 dan B sama dengan 16, tentukanlah nilai P. Berarti di sini kita akan melakukan substitusi. Jadi gampang sekali, kita tinggal ganti saja nilai A dan ganti nilai B. Nilai A-nya adalah 27 dan nilai B-nya adalah 16. Maka substitusikanlah A sama dengan 27 ini dan B sama dengan 16 ini ke dalam bentuk P. Ya, maka A-nya diganti dengan 27 karena di soal tadi A 27 dan B-nya diganti jadi 16. Seperti itu aja sobat matematika. Jadi 27 pangkat 2/3 dikali 16 pangkat negatif 5/4. Oke. Nah, ini susah nih Pak Rama. Bagaimana nih cara menyelesaikannya? Berapa tuh 27 pangkat 2/3 Pak Rama? Tenang. Ini caranya seperti ini. Kita rombak saja yang 27 ini. 27 itu kan bisa dirombak menjadi bentuk pangkat. 27 itu adalah 3 pangkat 3. 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. Berarti 27 ini sama dengan 3 pangkat 3. Demikian juga 16-nya. 16-nya juga kita rombak menjadi 4 pangkat 2 boleh. Tapi ada yang lebih simpelnya lagi, yaitu 2 pangkat 4. 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 16. Maka 16 itu adalah 2 pangkat 4. Nah, kalau modelnya sudah seperti ini, berarti kembali lagi ke sifat bilangan berpangkat. Pangkat yang di luar dikalikan kepada pangkat yang di dalam, sobat matematika. Oke, kita lanjutkan. Maka 3 pangkat 3 ini dikalikan keluar.
3 dikali 2 berarti 6. Penyebutnya tetap sama, 3. Nah, jadi 3 pangkat 6 per 3. Bagian ruas kanan 2 pangkat 4 dikali negatif 5 per 4. Jadi 4 kali negatif 5 sama dengan negatif 20. Oke, jadi penyebutnya tetap 4. Atau bagi yang sudah pro, bagi yang sudah berpengalaman nih, tinggal melakukan penyilangan saja. 3 dieliminasi 3 juga, 4 dieliminasi juga dengan 4. Jadi tersisalah yang di atas tinggal pangkat 2 dan yang di sebelah kanannya adalah pangkat negatif 5. Seperti itu bagi yang sudah pro. Tapi bagi yang belum, tanpa salah. Kita ulangi kembali. Jadi 3 pangkat 6 per 3, 6 dibagi 3 sama dengan 2. Jadi makanya 3 per 2 di bawah ini. Sementara di sini negatif 20 per 4, 20 dibagi 4 sama dengan 5. Jadi hasilnya tinggal 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat negatif 5. Oke, kita cari jawabannya. 3 pangkat 2 itu kan artinya 3 kali 3, 9 nih ya. Kali, karena ini pangkat negatif, kita ubah dulu dalam bentuk pecahan dia, biar dia menjadi pangkat positif, maka 1 per 2 pangkat 5. Oke sobat matematika. Setelah itu 9 kali 2 pangkat 5 ini kan artinya 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali, maka hasilnya adalah 32. Nah, setelah jadi seperti ini sobat matematika, ini udah gampang nih. Jadi tinggal 9 dikali 1 yaitu 9 per 32. Oke. Kalau semisal dia dalam bentuk pecahan seperti ini, kalau dia bisa disederhanakan baik ke dalam bentuk bulat ataupun ke dalam bentuk pecahan campuran, silahkan. Tapi kalau tidak, sampai di sini saja juga jawaban Anda sudah dianggap benar. Oke. Jadi 9 per 32. Coba kita lihat di alternatif jawabannya. Ya, ada di bagian E, betul sekali. Maka jawaban dari nomor 4, dari soal nomor 4 yaitu bagian E, 9 per 32. Oke sobat matematika, itulah contoh-contoh bilangan berpangkat, contoh-contoh soal bilangan berpangkat. Semoga 4 contoh soal ini bisa membantu Anda untuk menyelesaikan tugas-tugas Anda dan memahami tentang konsep-konsep bilangan berpangkat. Sekian dan terima kasih pembelajaran untuk kali ini. Tetaplah belajar sekalipun dari rumah. Saya Pak Ramatelo Banua pamit dan salam matematika ya homo.